Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Hati Sam official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras? Alhamdulillah Kaisam. Aduh gimana dong, Kaisam lagi ngopi cuy, ya ampun. Mantap. Oke. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang lagi sakit juga semoga Allah mudahkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, semoga diberikan kekuatan sampai finish ya. Termasuk cerita yang mau Kaisam ceritakan ini, semoga mbaknya finish kontrak ya cuy. Amin ya robbal amin. Kenapa Kaisam? Oke, kita akan membahas kasus tentang menjaga anak majikan yang toksik. Apa sih Kaisam maksudnya? Kalau misalkan di depan maminya itu nice, baik ya kan, di depan kita dijorok-jorokin itu kan kayak mau biar kita itu meninggoy aja. Aduh ini jaga-jaga anak yang udah remaja kayak gini ini memang agak sulit-sulit gimana ya cuy ya. Alhamdulillah Kaisam, saya menjaga anak dari baru ceprot. Sekarang udah 12 tahun, udah kayak anak sendiri, beda cerita ya. Kalau ini kan ujuk-ujuk udah tiba-tiba gede gitu ya kan. Ya kan susah untuk mengadaptasi ya kan. Apalagi si anaknya ini ditinggal terus sama orang tuanya. Apa sih yang menyebabkan anak ini toksik ya? Apakah mungkin dia nggak suka dengan kita ya kan? Tapi si pekerja migran ini jobnya itu jaga nenek. Sebenarnya ada neneknya. Jadi si pekerja migran ini alhamdulillahnya non baru cuy kerja di sini, sudah diuji pekerjaan kayak gini. Sebenarnya mampu nggak sih mbaknya? Mampu. Makanya dengerin video ini ya mbak, supaya mbaknya nih semangat ya, supaya bisa oh iya saya dengerin kayak di Sam deh ya kan. Ayo cuy, berbagi pengalaman buat teman-teman kita yang menjaga anak yang sudah mau remaja ini umurnya 11 sampai 12 tahun. Ini yang suka mengadu-adu ke maminya, menjelek-jelekan pekerja migran sampai nggak tahu nih gimana caranya menghadapinya. Oke, si pekerja migran ini kita sebut aja namanya Mbak Sri ya. Jadi Mbak Sri ini interview majikan dari PT. Karena dia non, dia paham, dia belum bisa ngerti bahasa, akhirnya dia itu belajar di PT. Alhamdulillah mendapatkan rezeki menjaga bobo. Nah di kontrak kerja, kamu Sri, kamu kerja di Hongkong ini jaga bobo yang masih bisa jalan, tapi di situ apa namanya? Ada anak umur 11 tahun. Jadi tugas kamu itu ya coba jaga bobo aja. Nah satu siuce ya cuy ya. Nah majikan perempuan laki-lakinya nggak di situ, nggak di kontrak kerja itu seperti itu. Ternyata si Mbak Sri ini terbanglah tuh, visanya turun, nyampe lah tuh ke Hongkong, dijemput majikan, masuklah ke salah satu apartemen di mana di situ memang benar ada nenek, ada anak perempuan umur 11 tahun sama siuce. Udah itu aja cuy. Karena ternyata si anaknya ini, mami papinya ini bukan tinggal di Hong Kong, tapi di China sana. Jadi dia ini dititip sama adiknya ibunya. Yang menggaji siapa? Yang menggaji ternyata emaknya si anak ini. Walaupun dia bekerja di luar Hong Kong, tapi dia juga kan warga Hong Kong, jadi bisa mengejeng Cece ya. Nah akhirnya cuy, apa yang terjadi? Si Sucenya juga kerja di luar. Jadi si pekerja migran ini diberikan amanat untuk menjaga mami sama anaknya yang 11 tahun ini. Nah ya mungkin majikannya itu udah 11 tahun ya nggak dimasukin ke kontrak kerja ya cuy ya. Akhirnya apa yang terjadi? 6 bulan dijalani, rasanya cenut-cenut kayak nano-nano. Kayak Tisam, boleh nggak saya kibarin bendera putih? Loh kenapa? Saya mau nyerah aja Kaisam, saya mau pulang aja loh. Ya jangan sayang, ya sudah nyampe sini ya kan. Gaji potongan agensi sudah mau lunas ya kan, sudah lunas bahkan 6 bulan ini ya kan. Kita tinggal menerima hasil kerja ya kan. Tapi saya nggak kuat Kaisam, difitnah terus ini sama si bocil ini kan yang 11 tahun nih. Jadi cuy, memang si anak kecilnya ini memang tipe-tipikal kayak sedikit-sedikit agak-agak gitu. Maksudnya autis ya cuy ya. Masa tengah malam dia ini gedog pintu ceceknya, suruh nemenin main piano tengah malam jam 3 malam, bayangin aja. Kaisam saya itu capek pengen tidur, tapi saya itu dipaksa Kaisam untuk bangun. Cece, lehe sana fighti lah. Jadi suruh nemenin dia main piano jam 3 malam, ngeri nggak sih? Ini kira-kira kerasukan apa sih? Akhirnya ya nemenin tuh coy jam 3 malam. Jadi kalau misalkan malam dia ini nggak tidur, kalau siang jadinya kan fabehe ya, suka marah-marah ya cuy ya. Nah terus juga makan ini cuy, kalau misalkan agak nggak enak ini dibuang mangkoknya cuy. Iya kan, mau ngerekam ini handphonenya ini di kamar nggak boleh ya cuy. Jadi CCTV-nya ada bobo, CCTV-nya ada anaknya juga.
Ya kan, CCTV hidup. Akhirnya apa? Dibuang mangkoknya. Sebenarnya bobonya tahu mangkoknya itu dibuang, tapi si anaknya ini ngadu kalau misalkan Cece itu nggak pernah kerja di rumah. Saya itu nggak diurus katanya. Ya kan? Yang lebih parahnya, saat dia nganter sekolah ini anak ada di lampu merah, cuy. Iya kan? Si Cecenya ini berdiri di depan anaknya. Bis mau jalan, didorong. Untung dia ini kaget ya, gitu ya, agak-agak jatuh-jatuh gimana gitu ya kan. Wah, ini kan membahayakan nih. Kenapa nih si anak ini bisa dendam sama Cecenya? Kenapa menjadi ketidaksukaan sama Cecenya? Ayo kita bahas kasus ini. Apa kalian punya kasus yang sama dengan ini? Tolong nasihati teman-teman kita yang mungkin menjaga anak seperti ini. Gimana sih caranya? Oke, Kaisam, ayo. Kaisam coba mencari solusi dari sudut pandang kayak Tisam ya. Ya ditiru ya silakan, enggak ya nggak apa-apa ya. Tapi semoga ini menjadi kekuatan kalian untuk bisa bertahan nih, fighting setidaknya sampai finish kontrak atau setidaknya sampai 1 tahun nih, supaya data pekerja migran ini udah kebuka kuncinya. Jadi kalaupun menjalankan notis ya kan, atau determination sama majikan pada hari itu juga keluar, setidaknya datanya sudah bisa dibuka oleh agen lain. Jadi bisa cari majikan lagi, nggak homafan ya. 6 bulan ke 1 tahun, ini kan 4 bulan lagi. Semangat Mbak, kamu pasti bisa ya. Oke, dari kasus ini apa sih yang terjadi sebenarnya sama anak ini? Sebenarnya anak ini cuma cari perhatian, coy. Karena dia ini merasa orang tuanya super busy, sibuk. Jadi dia ini melampiaskan amarahnya ke kita pastinya. Itu dikarenakan dia kurang kasih sayang, kurang perhatian. Dia cari perhatian, cari muka, caper. Intinya seperti itu. Nah, cuma Kaisam ya kesel, Kaisam. Orang bobo sama si majikannya itu ya percayanya sama anaknya. Karena apa? Karena di depan mereka si anaknya ini so nice, senyum terus, nurut. Tapi kalau nggak ada mereka, udah bertolak belakang Kaisam. Iya, kalau bisa ya, kamu jangan setakut itu. Contoh tadi tuh ngelempar mangkok, cek, ya kan? Lempar mangkok, kamu nggak apa-apa. Wajib kamu ambil handphonemu dan kamu videokan. Berani di situ. Jangan hanya karena kita asisten rumah tangga, kita melihat kelakuan si anak ini begini terus. Kamu nggak usah marah. Kamu tinggal ambil handphone, terus kamu videokan, terus kamu kirim ke maminya. Di depan anaknya, nggak apa-apa. Kita ini punya kewajiban untuk menyentil dengan cara seperti itu. Kita nggak usah marahin anaknya, cuy, karena mungkin ada CCTV ya kan. Akhirnya apa, cuy? Kamu masuk tuh, kalau kejadian mangkok yang dibuang ada nasinya tumpah di tanah, kamu nggak usah marahin karena itu bukan anakmu. Kamu nggak punya kewajiban untuk marah. Yang harus kamu lakukan adalah nekat ambil handphonemu dan videokan terus itu. Tapi Kaisam dilawan sama anaknya, direbut lagi handphonenya. Makanya pakai kode sandi handphonenya. Nah, saat kalian sudah merekam video atau foto, kalian kunci lagi handphonenya. Kalaupun itu dirampas sama anakmu nggak mungkin bisa buka handphone. Bukti aman. Ini kita harus pinter, cuy. Sebagai pekerja migran harus pinter. Kita menjaga anak, dititipi anak, kita juga wajib. Kalau anak itu salah melakukan tersebut, kita wajib menegur dengan cara memberitahukan orang tua. Muisi ya dadai, ini anak nih kok melempar mangkok ini. Nanti maminya ini punya rekod sendiri, pasti akan ngasih tahu sendiri. Itu cara pertama untuk melawan si anak ini. Kalau misalkan dia ini suka lempar-lempar atau apa, ambil video langsung. Walaupun kamu dilarang main handphone, tapi saat itu terjadi kamu harus berani. Ya, walaupun resikonya kita harus determination, ya kan, nggak apa-apa. Karena kan memang pekerja migran ini mau notice, cuy, mau keluar dari rumah majikannya, janganlah. Lebih baik kita determination, kita dapat duit, ya kan? Iya. Terus yang kedua, kalau misalkan dia dibangunkan jam 3 malam untuk bermain piano, apa yang harus dilakukan? Sekali 2 kali ya boleh kita nurutin ya, cuy ya. Saat dia main piano, oke, kita merem aja di situ, cuy, nggak apa-apa. Ya. Terus untuk mengantisipasinya apa? Mengantisipasinya kalau misalkan seperti itu, kunci pintu kamarmu kalau saat jaga bobo. Tapi nggak boleh dikunci Kaisam sama bobonya. Pura-pura tidur aja, pura-pura nggak dengar kalau dia teriak-teriak. Karena apa? Karena di rumah itu ingat ada siuce kan, iya kan? Saat anak itu teriak tengah malam, itu pasti akan mengganggu siuce-nya, ya kan? Ada 2 kemungkinan. Siuce-nya memanjakan si anak dengan membangunkan kamu untuk menemaninya, atau siuce-nya menyuruh anak itu untuk tidur kembali. Tapi setidaknya ada orang rumah yang mengetahui tingkah si anak ini.
ya kan? Itu cuy. Jadi pura-pura tidur aja kalau disuruh bangun-bangun, ya kan? Kalau teriak-teriak nggak apa-apa, biarkan dia teriak-teriak, ya kan? Oke, itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, kalau misalkan kamu dijelek-jelekan sama dadaimu, sama singsangmu, ya kan? Tentang kamu nggak pernah kerja, ya kan? Nggak usah dibaperin, nggak usah sakit hati, coy. Gini aja intinya, wislah majikan, kalau misalkan kamu percaya sama anakmu, bolehlah pecat saya, ya kan? Karena apa, sejauh ini kan neneknya aman, anaknya dikasih makan, ya kan? Emlay, nggak usah dibaperin, biarkan aja. Kita dicap nggak kerja, biarin, ya kan? Ujung-ujungnya gini jawabannya, kalau majikan kamu nggak mencat-mencat kamu, berarti majikan kamu percaya sama kamu, walaupun anaknya menjelek-jelekan kamu. Simple, sesimpel itu hidup. Jadi jangan baper, ya. Oke, untuk masalah di lampu merah, gampang banget cuy. Memang anak-anak seperti ini tuh punya imajinasi kayak gini. Saya tuh pengen melukai orang, karena apa? Karena dendam di hatinya, dendam sama orang tuanya yang super sibuk, ingin melampiaskan ke kita. Gimana nih kalau saya dorong si Cece ini pasti akan meninggoy ini kan? Kan udah sakit nih hatinya ya, udah sakit banget nih si anak nih. Yang harus dilakukan adalah kayak gini. Kalau misalkan sudah tahu triknya dia seperti itu, jadi kamu rubah posisi, di mana kamu menjaga dia di belakang dia sendiri, di belakang dia. Jadi dia posisinya di depan sedikit, kamu di belakang sedikit, sebelah kiri. Karena kekuatan tangan itu nggak akan mungkin bisa ngedorong sebelah kiri, cuy. Karena dia tadi itu ada di sebelah kanan dan dia itu ada di depan posisinya si anak ini. Jadi gampang untuk anak mendorong. Jadi rubah polanya, kamu tungguin dia di sebelah kiri, agak belakang sedikit. Itu tidak akan dia itu memiliki akses untuk mendorong kamu, mencelakai kamu. Jadi kita harus belajar nih. Oh, kalau kayak gini berarti saya harus kayak gini, ya kan? Itu namanya masa adaptasi, cuy. Masa berbaur dengan kerjaan kita. Mau sampai kapan kita mengeluh kerja ikut orang, nggak ada yang enak? Pastinya nggak ada yang enak. Tapi kita harus tanamkan dalam diri, masa sih anak 11 tahun aja kita kalah, ya kan? Maka dari itu kita sebagai Cece, ya kita memang bekerja sebagai asisten mereka. Tapi kalau misalkan cara mereka itu salah, ya kita juga wajib untuk menegur. Tapi menegurnya ya dengan cara-cara Kaisam tadi itu, ya kan? Menghadapi anak seperti itu, berlakulah tegas. Jadi intinya jangan terlihat lemah di depan anak itu. Semakin kita terlihat lemah di depan anak itu, ya anak itu malah cekikikan. Dia memiliki mainan untuk bisa memainkan kamu, untuk membuat hatinya puas. Caranya itu tadi, kalau misalkan dia marahin kita, kalian tinggalkan dia dalam keadaan yang marah, nggak apa-apa. Alihkan kerja, cuekin. Karena apa? Karena anak seperti itu, semakin kita cuekin, dia semakin mencari perhatian kita, cuy. Lebih cuekin aja. Tapi kita dalam pantauan, ngelirik-ngelirik, tetap menjaga, ya. Oke? Sebenarnya anak-anak yang temperamental seperti ini tuh sebenarnya pada kenyataannya dia itu rapuh, cuy, lemah. Jadi sentuh hatinya dengan kasih sayang, ya. Sayangi dia seperti adik kamu, sayangi dia seperti anak kamu, sayangi dia seperti keluarga kamu. Walaupun kamu itu menembus hatinya itu sangat sulit, ingat cuy, sekeras-kerasnya batu kalau kita tetesin air akan luluh juga. Begitupun kamu, apalagi kita orang Indonesia, ya, yang lemah lembut. Jadi sentuh anak ini, sayangi anak ini, kasihan orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia dalam hatinya amarah terus. Kamu pasti bisa, ya, walaupun harus bersabar. Ini ujian kerjaan kamu harus terima. Allah memberikan pekerjaan ini kepada kamu, berarti kamu kuat. Jangan membatasi diri kamu untuk wislah nyerah aja. Mau sampai kapan kamu hidup seperti itu? Kita ini lagi berjuang. Mau sukses nggak? Mau punya rumah bagus nggak? Rubah hidup kamu. Kamu mau pulang dengan nggak dapetin hasil apa-apa? Kamu loh udah mau gaji full, ya kan? Oke, dari sini semangat ya. Masya Allah. Barangkali buat kalian yang punya pengalaman seperti sama, tolong nasihati mbaknya ini supaya tetap bertahan, guys, ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.